terima kasih atas sambutannya Pak Pendeta. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kota Mulyana, ini Pak Haji Ruslan sebagai Kepala Kantor, dan Pak Asman, Ketua IPARI. Ini Pak Usman, Pak Sekretaris ini, Pak Kasih Bimas Islam, Pak Samsul. Ini Pak Yakobus tadi sudah kenalan. Ketua satu. Penyuluh agama Katolik. Rupanya mereka punya sekretariat wanita Katolik di sini kan? Wanita ormas. Kalau ini Pak Hendi penyuluh, ini Pak Ustadz Heti ini dari Madura jauh. Kalau saya Pak pasti sudah kenal. Jadi tujuan kami datang ke sini untuk bersilaturahmi, ngobrol-ngobrol santai saja. Nanti selanjutnya mungkin nanti dengan Pak Asman. Itu saja pengantar perkenalan singkat dari kami yang datang, karena tak kenal maka tak sayang. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Selamat siang. Siang apa sore? Siang menjelang masih sore. siang. Karena udah redup jadi terasa sore. Ya, pertama menyampaikan terima Tengah, kasih dipoto. dan selamat merayakan kelahiran untuk Bapak yang merayakan. Kami sangat senang dari PGI dikunjungi seperti ini, dan sepertinya ini sejarah baru. Biasanya majelis keagamaan yang datang begitu ya, sowan, audiensi, ini justru dari kepala kemenaknya. Jadi kami harus angkat topi yang biasa begitu, dan ini jadi sejarah baru begitu ya. Tapi bagi kami terselip makna pesan yang sangat dalam, ada kerendahan hati untuk bersahabat dengan masyarakat sipil begitu ya, apalagi masyarakat keagamaan. Nah, jadi sebelumnya saya Pendeta Paulus Sajong, Ketua PGI wilayahnya Pak, dan PGI wilayah itu punya 14 PGID di Kabupaten Kota. Jadi kami undang juga Ketua PGID Kota Pontianak. Pendeta Maritan, salah satu wakil ketua, ada anggota, dan sebenarnya banyak, cuman karena maklum ruangan kami ini ruang hibah pakai dari Pemprov ceritanya. Terima kasih juga atas fasilitasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan barangkali nanti sebelum kami serahkan ke pihak Kemenag, sedikit kami mau menyampaikan bahwa PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia ya, dia ada di seluruh Indonesia. Untuk tingkat provinsi namanya PGIW, wilayah untuk kabupaten kota PGID ya, di kabupaten kota. Nah, jadi PGI itu sendiri adalah persekutuan atau persatuan dari gereja-gereja yang ada di Indonesia. Jadi seluruh denominasi aliran kegerejaan itu dia ada wadah namanya PGI. Nah, memang sih sebenarnya karena Kristen ini alirannya banyak sekali, aliran teologinya sangat banyak. Ada banyak rumpun, di antaranya ada arus utama ini juga puluhan alirannya, dan satu aliran itu bisa puluhan juga untuk denominasi gereja. Nah, jadi PGI hampir semua denominasi itu ada di PGI. Memang ada istilah lain, ada PGLI, ada PGPI, ada Gemah. Nah, seringkali yang jadi pertanyaan bagi banyak orang, apa sih bedanya misalnya PGI, PGLI, PGPI? Nah, kalau PGLI dia khusus untuk gereja-gereja Injili, ciri khasnya Injili. Kalau PGPI dia khusus menaungi, mewadahi gereja-gereja yang beraliran Pentakosta, PGPI, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia.
Tapi kalau PGI, gereja-gereja Arus Utama, Injili, Pentakosta, Mennonite, Metodis, semua di situ. Nah, sehingga kemudian di pusat, di wilayah, termasuk di teman-teman majelis keagamaan yang lain, PGI itu dianggap sebagai representasi majelis agama umat Kristen, kekristenan begitu ya. Karena kalau ke misalnya PGI atau PGPI dia hanya satu aliran saja di situ. Sementara begitu banyak aliran kegerejaan. Nah, kalau di PGI dia semua aliran di situ begitu, mewadahnya, menginduknya gitu ya. Itu aja yang bedakannya. Nah, lalu di Kalimantan Barat ada di untuk PGI daerah ada di 14 kabupaten kota, semuanya ada lengkap. Dan apa yang kami lakukan ya ke dalam dan keluar. Nah, ke dalam untuk mewujudkan keesaan ya, keesaan gereja, karena itu tadi yang namanya berwarna-warni itu ya seringkali juga berpotensi tidak akur juga kuat begitu ya. Di internalnya gitu, karena berbeda aliran teologinya, cara gerejanya, cara ibadahnya beda-beda, sehingga potensi untuk kurang harmonis itu juga berpotensi. Nah, dengan adanya PGI itu ya puji Tuhan semakin berkurang begitu ya. Nah, kemudian juga keluar. Nah, keluar itu antar agama. Karena kami mitra dengan MUI, PHDI, Walubi, Matakin, begitu, Keuskupan, KWI. Jadi kita ada kemitraan begitu antar majelis keagamaan. Termasuk juga mitra dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, termasuk Kementerian Agama. Nah, jadi kami ya sangat surprise, senang hari ini dikunjungi oleh Kementerian Agama. Dan tentu ini sejarah baru, saya katakan tadi agak langka juga gitu kalau ini luar biasa beliau ini. Karena langka sekali masyarakat dikunjungi, wadah organisasi keagamaan dikunjungi seperti ini. Ya semoga di tempat lain juga ada dijumpai seperti ini begitu. Dan tentu saja ke depan kami dari PGI selalu siap bersinergi dengan pemerintah, program apapun, terutama program-program keumatan, keagamaan. Ya, selama ini kami juga ya selalu berpartisipasi dalam mendukung program moderasi beragama yang dicanang oleh Kementerian Agama. Ya, kami juga ikut menulis juga. Ya, termasuk juga ini ceritanya kami juga sedang sibuk ini menggalang donasi untuk menolong saudara-saudara kita yang tertimpa banjir itu. Nah, jadi memang PGI selama ini pokoknya ada masalah-masalah kemanusiaan, banjir, COVID kemarin termasuk ini. Ya walaupun mungkin kami tidak bisa berbuat banyak, tapi ya setidaknya kita ya ikut bersama-sama dengan semua pihak gitu ya. Jadi beberapa hari ke depan kami akan ke daerah untuk menyalurkan ya apa yang bisa disalurkan, mungkin beras atau sembako atau apa begitu. Jadi ini kami sedang persiapan untuk menyalurkan bantuan ke beberapa daerah, dan memang harapannya ke depan bisa bermitra dengan NU, Muhammadiyah begitu ya, majelis agama yang lain gitu ya, untuk mengatasi masalah masyarakat kita. Ya barangkali ini dari kami, silakan Bapak ya, dari Kementerian Kota. Terima kasih. Baik, mungkin sebelum kita dengarkan arahan dari Pak Kemenang, nanti kita ada sedikit dari beliau. Kami perkenalkan diri di organisasi kita ini disebutkan IPARI, dan ini di bawah Kemenang RI Indonesia, terus di bawahnya ada IPARI provinsi, sebelumnya ada IPARI Kota Pontianak. Kita ini pengurus daerah IPARI Kota Pontianak. IPARI itu Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Jadi kita di dalam itu semua agama ada. Nah ini
kunjungan kita yang pertama, dan memang beliau sendiri jadi Kemenang Kota Pontianak artinya punya program khusus, jadi kita akan keliling. Mungkin setelah ini nanti kita sudah jadwalkan di Waludi, nah juga nanti di katedral. Cuman saya belum tahu istilah-istilahnya nih. Memang belum belajar saya karena baru kali. Nah saya baca PGI tadi ya, saya pikir persatuan gereja, ternyata persekutuan. Gereja. Ya, alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Jadi IPARI ini menaungi seluruh agama. Jadi kegiatan kita yang dikedepankan adalah kegiatan yang bersifat moderasi. Itu udah pasti karena memang kita ini di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Dimanapun ini adalah dari sisi kalau ajaran Islam itu ada namanya ukhuwah wataniyah, ya ukhuwah basyariah, ya ukhuwah sifat kenegaraan, negeri gitu ya, kebangsaan, dan basyariah artinya basyariah ukhuwah kemanusiaan. Jadi karena itu Bapak Kemenang ini kita bersama penyuluh seperti ini, kita ini penyuluh kebetulan yang menaungi tim Bimas Islam. Saya ajak beliau, alhamdulillah beliau bersedia juga untuk hadir kita bersama. Mudah-mudahan sebetulnya tadi kita juga ingin ngajak penyelenggara Kristen gitu, tapi tak tahu di mana Pak Apri ini kan, Pak Apri Pak Haji ini tak tahu kita kan. Nah itu, jadi alhamdulillah kita sudah hadir di sini. Ini merupakan tadi Bapak bilang ya satu hal yang hal yang baru ya. Nah tapi kami ingin insyaallah kedepannya terus menjalin ukhuwah ini, terutama kita di IPARI. Jadi kita IPARI ini apalah artinya kalau tidak ada dukung, karena ikatan penyuluh. Nah, ikatan penyuluh ini kalau tidak didukung oleh pertama jemaah, didukung oleh apa istilahnya di atas itu pembesar di atas pembesar agama itu. Jadi kita ini tak bisa berbuat apa-apa. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul. Sangat mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Pendeta. Dan istilah ini pun saya juga kurang ini juga, pendeta ada apalagi Pak kalau Katolik pastor gitu ya. Nah akhirnya harus belajar juga saya tidak salah. Ya. Jadi ya kami ucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih atas penerimaannya. Jika maaf, jika terdapat kesalahan, dan mudah-mudahan kita terus dapat menjalin persaudaraan, insyaallah tetap persaudaraan wataniyah dan persaudaraan basyariah manusia, insyaallah. Keyakinan tetap masing-masing, tapi saudara tetap bersaudara. Saya pikir itu Pak yang disampaikan, mungkin bisa dilanjutkan. Pak Kemenang, silakan Pak. Lanjut Pak kita yang pertama ini nyambung dari sampai ini sebuah kampung IPARI juga sebenarnya belajar bersama-sama. Karena IPARI tadi kan semua agama ada di sini. Macam agama. Kita memang punya program juga mendatangi semua umat beragama. Kami juga turun ke rumah ibadah. Jadi sebenarnya program Menteri Agama sih, supaya umat dekat dengan ajarannya. Tentu tugas kawan IPARI kita semua ingin mendekatkan. Tentu bagaimana kita mendekatkan umat dengan ajarannya kalau kita dekat jauh dari umatnya. Proses sebenarnya mendekati umat dalam upaya supaya dia dekat dengan ajaran agama. Sehingga pada saat dia dekat dengan agamanya, saya yakin akan muncul toleransi. Dalam agama kita samu namanya toleransi, dan kita memang bersaudara. Apalagi memang dari Kalimantan ini kan satu suku bangsa, mungkin tidak boleh dibedakan karena perbedaan keyakinan. Itu memang sudah menjadi hak asasi manusia. Itu
tetap saja kita bersaudara. Tentu hal-hal yang di antara kita ada hal-hal yang tidak pas kita bisa bicarakan. Kami juga nanti akan memudayakan FKUB, selama ini kan FKUB menjadi mediator tapi saya pikir tidak hanya FKUB, maka kita gerakkan juga IPARI karena bagian tak terpisahkan dari keluarga besar Kemenang Kota Pontianak. Tentu yang kedua kami datang mohon dukungan semua lah untuk mewujudkan negara kita damai aman, tentu lebih mengedepankan moderasi beragama dan ini juga menjadi mandatori Menteri Agama karena nanti di Kemenang Pusat itu ada namanya BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tapi di dalamnya ada moderasi beragama. Jadi yang kedua tentu kami terima kasih sudah disambut dengan ditunggu nih kan. Sebelum ke depan kita tetap terus melakukan kunjungan, melakukan silaturahim serta merajut persaudaraan kita. Kalimantan Barat ini bukan Pontianak, itu Kalimantan Barat. Pontianak ya Pak. Pontianak ini kan milik semua agama, milik semua suku bangsa. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Insyaallah nanti kami terus berputar kemana-mana. Akan ke yang jelas silaturahim. Nah, silaturahim itu bisa kalau yang keras bisa pecahkan dengan silaturahim. Es itu akan mencair gitu. Di kantor juga ini kan ada juga di semua agama ada di kita kan. Bahkan di Kemenak itu yang belum ada tuh hanya Hindu ya. Penyelenggara Hindu gitu belum ada. Tapi seluruhnya udah lengkap. Katolik ada, Kristen ada, kemudian Buddha ada, dan Konghucu ada. Konghucu ada, Hindu yang belum lengkap gitu, tinggal satu saja. Jadi ini menjadi kami ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Kita bersama-sama. Kalau dulu kan selalu dijaga sama Pak Harto, tidak ada gesekan-gesekan. Kita datang ini bukan karena gesekan, justru ingin bersama-sama nih, sama-sama merangkul untuk kita membina umat kita masing-masing. Dan Kemenang itu sebagai induknya orang tuanya gitu, berkumpul semua keyakinan. Mungkin itu Pak Kapolta yang dapat disampaikan. Makasih Bu atas sambutannya. Itu Pak, makasih semua. Jadi kami mohon maaf sekali, beginilah kondisi. Jadi ya itulah seperti yang saya sampaikan tadi, dibantu oleh pemerintah untuk sekretariat. Ini sekretariat ceritanya. Untuk PGW Kalbar kita menaungi ada 37 sinode gereja. Ya, jadi di Kristen kalau dari begitu banyak denominasi itu pimpinannya namanya sinode. Jadi ada 37 sinode, ada 14 PGI di daerah kabupaten kota, termasuk Pontianak. Ya kami sangat senang dikunjungi seperti ini, dan jika ada program-program pemerintah yang kaitan kerukunan, moderasi, yang kita siap mendukung, hadir dalam kegiatan atau apapun begitu, penyuluhan dan sebagainya. Kita siap mendukung program Kemenak, kota, provinsi. Apalagi ini, wah luar biasa. Saya berpikir dari tadi kemarin, wah ini sejarah baru dikunjungi. Ini kalau begini ini semua ini, waduh, sangat luar biasa gitu. Jadi, terima kasih untuk Bapak. Dari sedikit saya nambahkan. Kehadiran kami di sini memang semata-mata untuk menyambung silaturahmi bangsa dalam Islam itu, memperkuat persaudaraan antara sesama manusia. Memang kami berangkat dari ada perintah kami